masih belum merata. Mengapa itu bisa terjadi? Itu berarti masih banyak permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terpecah hingga saat ini. Salah satunya permasalahan yang ada di Indonesia adalah pendidikan di Indonesia masih belum sempurna. Penyebabnya yang pertama yaitu kurangnya sarana dan prasarana, terutama di daerah-daerah terpencil seperti bagian timur, barat. Yang kedua yaitu adanya faktor-faktor kemiskinan. Yang ketiga yaitu adanya sumber daya manusia yang kurang efektif. Terus yang terakhir adalah masih rendahnya kualitas guru di Indonesia. Apa sih solusi yang tepat untuk permasalahan yang satu ini? Yang pertama, pemerintah bisa menyediakan sekolah gratis bagi anak yang kurang mampu. Kedua, membangun sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menjamin mutu para siswa. Yang ketiga yaitu bagi anak yang seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga itu memberikan beasiswa kepada yang berprestasi atau dari yang keluarga yang tidak mampu. Dan yang terakhir adalah memberikan subsidi untuk sekolah yang diproduksikan pada daerah-daerah yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, yang kurang. Yang kedua yaitu membahas tentang penyebab efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2, metana, nitrous, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 atau karbon dioksida sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak batu bara seperti sepeda motor, asap mesin-mesin industri. Lalu bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca itu sendiri, yang yaitu terjadinya sinar matahari yang mencapai atmosfer bumi sebagaimana akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Yang kedua yaitu binar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan laut untuk menghangatkan bumi. Yang ketiga, panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. Yang keempat, panas yang dipancarkan ini diterapkan oleh gas rumah kaca di atmosfer. Aktivitas manusia seperti membahan bakar fosil yaitu membukaan lahan pertanian dengan dibakar juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Yang keenam yaitu akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Ketiga yaitu mengenai pencegahan pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, norma, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pengertian pergaulan bebas yaitu meliputi kata pergaulan yang artinya proses interaksi antar individu atau individu suatu kelompok lainnya. Terus sedangkan kata bebas yang artinya terlepas dari kewajiban, aturan, norma agama dan Pancasila. Pergaulan bebas juga bisa mencakup atau meliputi seperti seks bebas, berminum-minuman alkohol, terus berhura-hura, terus menggunakan pakaian-pakaian yang tidak semestinya. Keempat yaitu membahas tentang permasalahan lingkungan. Beberapa tahun belakangan ini setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal seperti yang mengandung banyak zat kimia. Contoh yang pertama yaitu limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai dan limbah pertanian secara sembarangan dibuang di lingkungan sekitar. Terus contoh yang kedua yaitu tentang kerusakan hutan. Kerusakan hutan juga termasuk ke dalam pencemaran lingkungan, permasalahan lingkungan. Pencemaran hutan itu meliputi pembakaran hutan, penggundulan hutan secara liar, terus penebangan hutan, itu juga termasuk ke dalam permasalahan lingkungan. Tak kalah dari itu juga yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita yaitu banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota-kota besar. Mengapa terjadinya banjir? Yaitu karena masyarakat Indonesia kurang kesadaran
akan membuang sampah secara sembarangan. Yang kelima yaitu mengenai cara mengapa bisa terjadinya gempa. Lempengan tektonik adalah lapisan paling luar bumi yang menggumpal di atas atmosfer, yang cairan atmosfer itu yaitu meliputi cairan panas. Lapisan paling luar bumi ini mudah pecah, menjadikan bagian terpisah yang bergerak dengan arah dan kecepatan yang bervariasi, sehingga ketika lempengan-lempengan bumi ini berinteraksi, batuan di sekitar pun mengalami deformasi dan ditandai dengan kejadian gempa. BMKG menyatakan jika Diel, Ning bertemu pada satu sasaran, keduanya dapat bergerak. Yang jadi masalahnya kadang-kadang gerakan lempeng ini macet dan saling mengunci sehingga menyebabkan pengumpalan energi berlangsung secara terus-menerus. Lalu saat batuan pada lempeng tak lagi kuat menahan gerakan tersebut, maka akan timbul fenomena pelepasan energi yang mendadak yang kita kenal dengan gempa bumi. Bagaimana sih cara untuk kita menyelamatkan dari bencana gempa bumi? Yaitu kita harus segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, seperti dataran tinggi, dataran yang jauh dari pantai atau bangunan yang sudah disepakati sebagai tempat evakuasi yang aman.